Dihajar Manchester City 3-0, apalagi alasan yang diberikan Ruben Amorim, strategi Pep di derby Manchester, membuat Amorim tampak seperti pelatih amatir. Apa saja perbedaan strategi kedua pelatih? Beberapa pemain langsung tampil menakjubkan begitu pindah dari United. Para pemain pinjaman United tampil memukau pada akhir pekan ini. Kita mulai saja dari Rasmus Højlund. Pelatih Napoli Antonio Conte langsung menurunkan pria asal Denmark itu sebagai pemain inti dalam laga tandang menghadapi Fiorentina yang juga diperkuat mantan kiper United, David De Gea. Højlund yang kembali berduet dengan Scott McTominay membalas kepercayaan pelatih dengan membukukan sebuah gol yang jarang kita lihat saat ia berseragam setan merah. Andre Onana juga langsung menjadi kiper utama saat menjalani debut bersama Trabzonspor menghadapi raksasa Turki Fenerbahce. Pertandingan ini menjadi menarik karena dari pihak Fenerbahce juga menurunkan kiper debutan yang juga baru bergabung dari Manchester City yaitu Ederson Moraes. Ini seolah menjadi derby Manchester mini di Super League Turki. Meskipun pada akhirnya harus menelan kekalahan tipis 1-0, penampilan Onana terbilang sangat impresif. Dia total melakukan 8 penyelamatan dan 2 diantaranya adalah penyelamatan penting. Pujian semakin tinggi disematkan kepada kiper pinjaman dari United ini karena sejak menit ke-20, Trabzonspor hanya bermain dengan 10 pemain setelah gelandang Oke Yokuslu diganjar kartu merah langsung oleh wasit yang memimpin laga tersebut. Pada akhir laga, Onana bahkan terpilih menjadi man of the match. Pemain pinjaman United lainnya yaitu Marcus Rashford juga tampil bagus. Meskipun tidak menyumbang gol, mantan nomor 10 United ini berhasil mencetak 1 assist kepada Raphinha dan membawa Barcelona menang telak atas tamunya Valencia dengan skor 6-0. Josep Guardiola, pelatih Manchester City menunjukkan kelasnya berada di atas Ruben Amorim dan itu terlihat nyata dalam pertandingan derby Manchester yang berkesudahan dengan skor telak 3-0 untuk City tadi malam. Meskipun data pertemuan sebelumnya menunjukkan Amorim sering menyusahkan tim asuhan Pep dalam beberapa kesempatan, namun kali ini, Amorim benar-benar dibuat bagaikan seorang pelatih amatir di depan Pep. Di awal laga, Amorim turun dengan formasi andalannya 3-4-3 dan hanya melakukan sedikit pendekatan yang berbeda saat lawan menguasai bola. Ide awal Amorim di babak pertama adalah menginstruksikan 3 bek yaitu Leny Yoro, Matthijs de Ligt dan Luke Shaw untuk lebih disiplin menjaga area pertahanan tanpa terlalu banyak meninggalkan pos mereka. 2 wingback yaitu Nusair Mazraoui dan Patrick Dorgu juga lebih disiplin menjaga sisi luar guna mematikan sayap City yang diisi Jeremy Doku dan Bernardo Silva. Semula strategi ini berjalan dengan baik, Dorgu berhasil membuat Silva tidak berdaya dan Doku beberapa kali terpaksa bermain lebih ke dalam. Masalahnya ada pada gelandang tengah. Seperti yang dilontarkan Bruno Fernandes, tujuan sebelum pertandingan adalah salah satu gelandang menempel ke Rodri dan salah satu bek menjaga Foden. Ide Amorim adalah menugaskan Bruno dan Manuel Ugarte untuk mengcover pergerakan Rodri dan Tijani Reijnders. Bernardo Silva dan Doku di cover Dorgu dan Mazraoui. Sementara Phil Foden dan Erling Haaland menjadi tanggung jawab trio bek tengah. Namun disinilah Pep seolah unggal 1-0 terhadap Amorim. Pep dengan cerdik menginstruksi para pemainnya untuk bergerak lebih cair, sehingga menyulitkan para pemain United untuk fokus dengan perannya masing-masing. Ditambah dengan atribut Bruno yang tidak terampil dalam hal bertahan, maka lahirlah gol pertama City yang diawali oleh akselerasi Doku yang tiba-tiba berpindah ke sektor kanan dan kemudian berhasil mengirim umpan yang berhasil disundul dengan bebas oleh Foden setelah melepaskan diri dari penjagaan Bruno. Setelah itu, Pep tetap mempertahankan gaya bermainnya hingga babak pertama usai. Di babak kedua, Pep kembali menunjukkan keunggulannya atas Amorim. United yang tertinggal mencoba bermain lebih agresif. Pep menerima tantangan itu dengan menginstruksikan pemainnya untuk bermain dengan pertahanan yang lebih rendah. City membiarkan United menguasai bola dan membiarkan United melakukan serangan. Berawal dari lemparan ke dalam, City berhasil memanfaatkan kelengahan United dan berhasil menggandakan keunggulan dari gol yang dicetak Haaland di menit ke-53. Tertinggal 2 gol, kelemahan Amorim semakin terlihat saat dia seolah tidak mempunyai plan B atau tidak mempunyai alternatif taktik lain. Di saat keadaan semakin terjepit, Amorim tidak merubah skema utama atau membuat perubahan yang lebih drastis dengan memasukkan lebih banyak pemain yang berarti menyerang. Di menit ke-62, dia hanya memasukkan Harry Maguire dan Kobbie Mainoo dengan Mazraoui dan Yoro yang notabene adalah pemain yang mempunyai posisi yang sama. City semakin nyaman menetap strategi yang berbanding terbalik dengan babak pertama, dari tim yang menguasai bola menjadi tim yang bertahan dan mengandalkan serangan balik.
Ide ini berjalan dengan baik, Haaland berhasil membunuh permainan dengan mencetak gol ketiga bagi City setelah memanfaatkan kesalahan antisipasi Ugarte dan Maguire. Bernardo Silva kemudian melepaskan umpan daerah yang terukur dan membuat situasi 1 lawan 1 antar Haaland dengan kiper Altay Bayindir. Dengan mudah Haaland mencetak gol kelimanya di musim ini. Di menit ke-80, Ruben Amorim kembali melakukan dua pergantian yang sama dengan sebelumnya, mengganti dua pemain yang mempunyai posisi yang sama, Joshua Zirkzee dan Casemiro masuk menggantikan Ugarte dan Sesko. Sampai peluit akhir ditiup, skor pertandingan tidak berubah. Kekalahan ini membawa United merosot ke peringkat 14 dengan total poin 4 dari 4 pertandingan. Manchester United menerima kekalahan telak dari tuan rumah Manchester City. Si tetangga yang berisik itu menghukum United dengan 1 gol Phil Foden di babak pertama dan 2 gol Erling Haaland di babak kedua serta menutup laga Minggu malam itu dengan skor 3-0. Dengan kekalahan ini, rekor Ruben Amorim sebagai pelatih United di ajang Premier League semakin memburuk. Dari 31 pertandingan, pria Portugal ini hanya mencatat 8 kemenangan dan 7 kali seri serta menderita 16 kali kekalahan. Jika dikalkulasikan, rasio kemenangan United di bawah Amorim hanya mencapai 25,8%. Ini adalah rekor pelatih terburuk sepanjang sejarah Manchester United di era Premier League. Alasan apalagi yang dilontarkan Amorim seusai pertandingan? Amorim berkata, jika Anda melihat gol-golnya, kami seharusnya bisa menghindari gol-gol seperti itu. Gol Doku, hampir semua pemain kami di belakang bola, dan kami seharusnya bisa lebih agresif. Gol kedua terjadi di momen pertandingan ketika kami menekan City, kami kebobolan lewat lemparan ke dalam. Ketika kami ingin merebut bola, alih-alih menutup ruang dan merebut bola, kami malah membiarkan dua pemain City bermain 1 lawan 1. Pendekatan yang kami terapkan dalam permainan itu, seharusnya bisa kami hindari, dan kami seharusnya bisa menutup gawang kami. Dan kemudian gol ketiga, Haaland memiliki semua keleluasaan, pemain kami kebingungan, dan kemudian ia memiliki semua ruang untuk bermain. Selain mengatakan bahwa United seharusnya bisa mengantisipasi gol-gol dari City, Amorim juga menilai City lebih baik dalam hal merubah sebuah peluang menjadi gol. Dan itulah kunci dari pertandingan ini, untuk memanfaatkan momen-momen tertentu dan mereka memanfaatkannya dalam transisi. Pada momen-momen itu, mereka lebih baik dari kami. Amorim juga menegaskan bahwa dia tidak akan merubah gaya permainannya walau selama ini tidak bekerja dengan baik di United. Ia bahkan lebih rela dipecat daripada harus merubah filosofinya. Saya tidak akan berubah. Ketika saya ingin mengubah filosofi saya akan berubah. Jika tidak, Anda harus mengubah orangnya. Dengan keras kepalanya, ia menambahkan, saya tidak percaya kesalahan itu ada pada sistem, atau apapun. Jadi saya bermain dengan cara saya dan saya akan bermain dengan cara saya sampai saya ingin berubah. Amorim juga mencoba menjelaskan alasan ia sering menurunkan Bruno di posisi nomor 6 daripada di posisi terbaiknya yaitu posisi di belakang striker. Saat menguasai bola, ia menjadi orang pertama yang menerima bola, dan kemudian mengoper dengan kecepatan tinggi di depan. Artinya ia ingin Bruno memulai serangan dari bawah lalu memanfaatkan visinya untuk memberikan long ball secara cepat dan lebih direct ke lini depan. Amorim yakin Bruno dapat memainkan peran tersebut, hal itu terlihat ketika laga melawan Arsenal. Amorim berkata, melawan Arsenal, apakah kami bermain bagus? Menurut kalian gelandang kami lebih baik dari Odegaard, Declan Rice dan Zubimendi yang adalah gelandang top. Kami bermain dengan dua gelandang, Casemiro dan Bruno. Amorim memahami perasaan frustasi yang dirasakan para penggemar, saya tahu ini sangat sulit bagi banyak orang, dan para penggemar tidak ingin mendengar saya mengatakan hal-hal ini, dan saya tahu mereka tidak akan mendengarkan apapun dan akan marah. Dengan itu, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Saya mencoba bersikap rasional, dan saya tidak membohongi diri sendiri. Jadi, saya melihat rekornya, saya memahami rasa frustrasi semua orang, dan saya memahami keputusan apapun yang muncul setelahnya. Amorim juga menyampaikan pesan bagi para penggemar setan merah. Pesan saya adalah saya akan memberikan segalanya. Saya akan melakukan segalanya. Selalu memikirkan yang terbaik untuk klub, itu selalu pesan yang sama. Dan sisanya, itu bukan keputusan saya. Jadi, sampai saya di sini, saya akan melakukan yang terbaik. Saya benar-benar ingin memenangkan pertandingan, jadi saya lebih menderita daripada mereka. Bagaimana menurut kalian guys? Apakah ini saat yang tepat memecat Ruben Amorim dari kursi kepelatihan Manchester United? Ataukah kalian masih sabar dan percaya bahwa Amorim adalah sosok yang tepat untuk membawa United kembali menjadi tim yang disegani di Inggris maupun di Eropa? Silahkan tuangkan keluh kesah kalian di kolom komentar. Demikian rangkuman lengkap dari berbagai dinamika terbaru seputar Manchester United. Kami akan terus menghadirkan update terpercaya, analisis mendalam, dan pandangan kritis seputar Manchester United. Langsung ke layar Anda. Jangan lupa untuk subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan tinggalkan komentar Anda di bawah. Sampai jumpa di episode selanjutnya bersama kami, Into United.